Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Putri Kumala dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah isu salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai kualitas pendidik di Indonesia yang masih tergolong rendah. Yuk disimak pembahasannya ya. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam hidup manusia karena pendidikan memberikan pembelajaran pengetahuan, keterampilan pada generasi ke generasi. Nah, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini belum bisa dikatakan sepenuhnya baik karena masih banyak permasalahan terjadi dalam dunia pendidikan dan membutuhkan banyak pembenahan dalam pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data yang dipubliskan oleh World Population Review pada tahun 2021 lalu, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Nah, ini merupakan salah satu artikel yang diunggah oleh CNN Indonesia yang membahas mengenai kualitas pendidik di Indonesia yang tergolong rendah. Artikel tersebut sebenarnya sejalan dengan pendapat Budi, yaitu pengamat pendidikan. Dalam keterangannya, beliau mengungkapkan jika sebenarnya ada beberapa hal utama yang perlu mendapat perubahan besar dari pendidikan di tanah air, yaitu dari segi kualitas pengajar serta sistem pendidikan itu sendiri yang dirasa masih terlalu membelenggu dengan paham lama. Budi menilai jika kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Tenaga pendidik memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Kehadiran seorang pendidik diperlukan untuk membantu peserta didik dalam merubah potensi-potensi yang dimilikinya sehingga bisa menjadi suatu kemampuan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari tahun 2012 hingga 2015, banyak 1,6 juta dari 1,6 juta guru yang mengikuti uji kompetensi guru atau UKG, dan berdasarkan hasil ujian kompetensi guru atau UKG terakhir pada 11 November 2019, terdapat sekitar 70% guru yang mendapatkan hasil UKG di bawah nilai 80 atau masuk dalam kategori tidak kompeten. Hasil dari data tersebut menggambarkan bahwa kapabilitas dan kuantitas tenaga pengajar yang tidak memenuhi standar kompetensi dan tentunya akan berdampak pada kualitas pendidik di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia, diantaranya yaitu kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan guru. Menurut Research on Informing System of Education melalui studi kualitatifnya menunjukkan bahwa fokus perekrutan guru adalah untuk memenuhi kebutuhan menjadi aparatur sipil negara, bukan profesionalitas guru tersebut. Lebih dari 50% guru di Indonesia adalah pegawai negeri dan 90% tumpuan belajar ada pada mereka, padahal kualitas mereka tidak dapat menjamin dengan baik. Sulit menyaring guru yang tidak memiliki passion dalam mengajar. Panggilan jiwa atau passion ini berhubungan erat dan kecintaan mereka pada pengetahuan yang diajarkan kepada murid dan semangat mereka untuk menggali potensi murid. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menetapkan profesi guru khususnya di sekolah negeri sebagai bagian dari ASN. Regulasi ini berakibat pada peran ganda profesi guru. Adanya kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Kualifikasi guru yang belum setara sarjana berpengaruh kepada standar keilmuan yang dimiliki guru yang menyebabkan guru menjadi tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Bahkan tidak sedikit guru yang sarjana namun tidak berlatar belakang sarjana pendidikan sehingga ada muncul permasalahan dalam aspek pedagogi. Tidak memperhatikan kecakapan kerja guru. Proses perekrutan guru sebagai bagian dari proses perekrutan ASN pada umumnya tidak memperhatikan kecakapan kerja yang dibutuhkan seorang guru profesional. Program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB guru yang masih rendah. Masih banyak guru yang tidak mau atau tidak mementingkan untuk mengembangkan diri sebagai upaya menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar.
Rekrutmen guru yang tidak efektif, karena masih banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional atau yang seharusnya tidak mengikuti sistem rekrutmen yang dipersyaratkan. Kondisi seperti ini semakin menjadikan kompetensi guru semakin rendah. Tidak melihat kebutuhan di lapangan. Karena suplai tenaga pendidik tidak memperlihatkan jumlah kebutuhan di lapangan, sekolah tidak pernah bisa menutup kekurangan guru. Pada akhirnya, perekrutan guru honorer atau guru tidak tetap selama ini menjadi alternatif agar proses belajar siswa tetap dapat berjalan. Namun, ketika terjadi kekurangan guru yang besar, perekrutan guru honorer ini dilakukan dengan cenderung informal, terburu-buru, dan tidak memperhatikan kompetensi kependidikan. Akibatnya, guru yang direkrut seringkali berkualitas rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa dijawab dengan cara mengubah kurikulum, mengganti menteri, atau dirjen. Kualitas pendidik hanya bisa dijawab oleh kualitas guru. Maka, upaya meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas sangatlah penting. Karena sebaik apapun kurikulumnya ada, tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa didukung oleh guru yang berkualitas. Upaya meningkatkan profesionalisme guru ini harus didukung oleh banyak pihak, seperti pemerintah, tempat guru mengajar, dan diri guru itu sendiri. Berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan profesionalisme guru, di antaranya yaitu standarisasi kompetensi. Standarisasi kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat kemampuan agar berkelayakan menduduki salah satu jabatan fungsional guru, sesuai bidang tugas dan jenjang pendidikannya. Persyaratan dimaksud adalah penguasaan proses belajar mengajar dan penguasaan pengetahuan. Sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Undang-Undang Guru dan Dosen. Pada tahun 2015, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru untuk memiliki kualifikasi strata 1 atau D4 dan memiliki sertifikasi profesi. Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru. Muhammad Surya selaku Ketua Umum Pengurus PGRI menyatakan dengan tegas semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang ada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat, dan warga negara yang selama ini terabaikan perlu mendapat prioritas dalam reformasi. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia adalah dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai dari tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Nah, pemerintah juga mengadakan program-program sehingga guru memiliki akuntabilitas yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam mendidik siswa. Aktif mengikuti kegiatan kelompok kerja guru dan komunitas guru. Strategi pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengupgrade kemampuan dan keterampilan guru. Memperbanyak diskusi dengan guru lain. Selain mengikuti pelatihan, para guru juga perlu melakukan diskusi dengan civitas akademika lainnya. Berdiskusi dengan guru-guru lain terkait model pembelajaran, pemberian tugas, kemajuan belajar peserta didik, serta lain-lainnya yang serupa, pasti akan menambah wawasan guru dalam memberikan pengajaran yang baik dan sesuai dengan peserta didik. Peer observation and evaluation. Kita sebagai seorang guru dapat meminta pendapat rekan sejawat tentang cara kita mengajar, media yang telah dibuat, dan juga penilaian yang telah dilaksanakan. Jika ada rekan kerja yang dianggap memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih, kita dapat meminta izin untuk melakukan observasi atau bertanya. Mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara online maupun offline. Guru dapat mengikuti berbagai pelatihan yang mengajarkan berbagai keterampilan untuk menunjang pembelajaran, seperti pelatihan IT, menggambar, coding, dan lain sebagainya. Membuat karya tulis. Hal yang dibutuhkan guru agar berkembang yaitu dengan membuat karya tulis.
Guru sangat dianjurkan untuk banyak menulis, terutama mengenai tema pendidikan dan pengajaran. Hasil karya tulis guru yang berupa penelitian, artikel, jurnal, atau praktik, baik mengajar, dapat dijadikan dokumentasi atas apa saja yang telah guru lakukan, dan juga menjadi salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan. Mengkaji jurnal tentang pengajaran. Banyaknya jurnal pendidikan dan pengajaran yang bisa diakses di internet, kita bisa memaksimalkan dengan mengkajinya lebih dalam. Dengan begini, seorang guru dapat meningkatkan kualitas mengajar dengan wawasan yang telah ditelaah sebelumnya. Banyak membaca. Buku adalah salah satu sumber belajar tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi guru. Guru dapat membaca buku-buku yang mengandung pengetahuan seputar konten pembelajaran, kompetensi pedagogik, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyimak. Semoga setelah mendengar penjelasan pada video ini, banyak ilmu yang dapat diambil. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.